Selamat pagi. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin Banjarbaru mengucapkan selamat beribadah pada minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Agus Prasetyo Milono. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 14 bait yang pertama dan yang ketiga. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lukas pasal 11 ayat 28 sebagai nas pembimbing. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dengan rasa sesal dan malu,
dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharulah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10, tertulis demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7, tertulis demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan,
haruslah Engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila Engkau duduk di rumahmu, apabila Engkau sedang dalam perjalanan, apabila Engkau berbaring, dan apabila Engkau bangun. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dipersilakan Bapak Suko untuk mempersembahkan pujiannya. Akan hidupku
Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri dalam pembacaan Alkitab pada minggu hari ini, minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Pembacaan Alkitab didasarkan dari Amsal pasal 23 ayat 12 sampai 16. Dan mari kita berdoa, mohon bimbingan Tuhan. Ya Tuhan, kami telah siap untuk membuka kitab Amsal pasal 23. Kiranya Tuhan membimbing kami oleh Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan setiap orang yang dipakai sebagai alat di tangan-Mu untuk berkata-kata seturut dengan maksud-Mu, dan demikian juga dengan jemaat Tuhan dimanapun berada, secara khusus yang ada di rumah-rumah. Kiranya Tuhan memberkati oleh firman-Mu, sehingga kami semuanya beroleh kasih karunia hidup seturut dengan firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang membawa, yang menghadirkan kebaikan bagi sesama. Amin. Mari berdiri, kita membaca Alkitab dan menyambutnya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini yang terambil dari Amsal 23 ayat 12 sampai 16 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kembali. Bapak, Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Albert Einstein, seorang ilmuwan Yahudi, pernah mengatakan, katanya begini, ilmu tanpa agama akan buta. Agama tanpa ilmu akan lumpuh.
Ya, maksudnya ilmu dan agama merupakan dua instrumen penting bagi manusia untuk menata diri, untuk berperilaku, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta bagaimana manusia memaknai hidup dan kehidupan. Keduanya diperlukan dalam mendorong manusia untuk hidup secara benar. Itu yang dimaksud atau yang dimaknai juga dalam ucapan Albert Einstein, seorang Yahudi itu. Dari pernyataan Albert Einstein itu, saya kok jadi kepo, ada rasa ingin tahu, bukan tentang si Albert Einstein seorang Yahudi itu, tetapi saya ingin tahu bagaimana orang bangsa Yahudi di dalam mendidik dan mengajar anak-anaknya, bangsanya. Di Google Web, tahu ya, zaman sudah canggih begini masa nggak tahu. Di Google Map, web bukan map, di Google Web saya menemukan ada situs terkait dengan sistem program pendidikan Yahudi bagi anak-anak. Judulnya Teaching Jewish Values to Your Children. Di dalamnya dipaparkan tentang bagaimana kaum Yahudi mengajarkan anak-anaknya agar menjadi pandai dan bijaksana dalam menjalankan hidup. Bahwa orang-orang Yahudi sebagai sebuah bangsa memiliki sebuah rumus kunci keberhasilan dalam menjalankan misinya. Apa rumusnya? Rumus mereka terletak dalam hal pendidikan. Orang bangsa Yahudi sadar betul bahwa penanaman nilai-nilai keyahudian adalah kunci dalam mengokohkan identitas diri mereka. Ya, sebuah bangsa yang kecil yang menjadi besar dan memiliki arti penting di dunia ini. Bagi orang Yahudi, Taurat adalah segala-galanya, atau firman Tuhan, khususnya dalam hal ini Taurat, adalah segala-galanya sebagai rujukan dalam menjalankan ritme kehidupan. Itu ya, masih dalam kaitannya dengan artikel dalam yang ada di Google Web itu. Taurat adalah lebih dari sebuah kitab suci. Ya, maksudnya ya, ia menjadi pengacu dalam seluruh pembelajaran moral dan etika bagi orang tua dan anak-anak dalam mendidik seorang anak Yahudi. Bandingkan Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan seterusnya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, itu baru salah satu betapa bangsa Yahudi menjunjung tinggi nilai-nilai agamanya. Pengajaran Taurat adalah tentang bagaimana mengajari seorang individu Yahudi berperilaku yang benar. Dimulai dari bagaimana mereka mampu mengurus diri sendiri, peduli terhadap sesama Yahudi, memiliki kepedulian tentang arti perjuangan, dan pembinaan terhadap generasi mendatang. Bandingkan Ulangan 6 tadi ya, ayat 4. Juga bandingkan surat Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Tertulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sejajar ya, nilai kandungan ajaran dalam Taurat dan juga surat-surat Paulus di Perjanjian Baru.
seorang keluarga Yahudi harus mendekatkan diri kepada ajaran agamanya. Bandingkan tadi Mazmur 1 tadi udah ya. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa keberhasilan pendidikan Yahudi tidak akan terlepas pada 3 hal yang mutlak harus dimiliki seorang keluarga Yahudi, yakni 1. Bagaimana pelajaran Taurat harus diberikan kepada seorang anak atau firman Tuhan kepada seorang anak. 2. Bagaimana menciptakan sebuah masyarakat Yahudi di sekitar keluarga, dan bagaimana kesinambungan dalam menjalankan ibadah agama. Ulangan 6 kan tadi tertulis, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Terus ada tertulis, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, dan seterusnya. Saudara, dengan adanya informasi itu yang ada di Google Web itu terkait dengan keutamaan kesungguhan orang Yahudi dalam mendidik anak-anaknya, maka tidaklah sulit untuk siapapun dan kita untuk dapat mengerti, memahami teks Amsal pasal 23 ini. Tidak sulit ketika kita sudah ya, ada dalam pengertian, dalam informasi tentang bagaimana masyarakat Yahudi atau bangsa Yahudi dalam kesungguhannya dalam mendidik bangsanya. Saudara, teks kita hari ini berbicara tentang bagaimana seorang ayah atau seorang tua yang mendidik anaknya dengan rotan. Itu ada di ayat yang kita baca tadi. Salomo mengatakan bahwa memukul anak dengan rotan itu perlu. Ya. Toh anak kita tidak akan mati jika kita memukulnya dengan rotan. Apakah ayat ini bertentangan dengan prinsip pendidikan sekarang ini? Perhatikanlah bahwa penulis Amsal tidak mengatakan bahwa orang tua harus selalu memukul anaknya dengan rotan, tetapi dalam konteks untuk mendidik anak agar ia menjadi lebih baik lagi. Terkadang pukulan rotan itu perlu. Mari kita telusuri ayat-ayatnya. Amsal pasal 23 ayat 12 tertulis, arahkan perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ini adalah suatu seruan nasihat yang bisa jadi umum dari seorang yang berhikmat. Katalah orang tua yang bijaksana kepada anak-anaknya untuk berpegang teguh pada didikan dan ajaran yang benar, agar setiap orang yang hidup di dalamnya mengalami hidup dan kebaikannya. Amsal 23 ayat 13 ada katalah, jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ayat selanjutnya ini menjelaskan mengenai tujuan kita memukul dengan rotan, yaitu agar menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Kapan kita harus melakukan pukulan rotan kepada anak-anak kita? Itu pertanyaan kita. Kita diizinkan untuk memukul anak kita dengan rotan hanya jika anak kita menyimpang dari jalan Tuhan, di mana anak kita ada dalam jalan menuju kebinasaan, sehingga kita perlu memukulnya agar ia kembali ke jalan yang benar. Memukul dengan kasih jauh lebih baik daripada membiarkan orang itu jatuh ke dalam kebinasaan. Itu teks di tafsiran ini. Terkait ayat ini,
khususnya tentang pemakaian tongkat rotan, bisa juga diperhatikan Amsal 13 ayat 24. Di Alkitab Kabar Baik dalam bahasa Indonesia sehari-hari tertulis demikian. Saya bacakan. Di Amsal 13 ayat 24 yang membantu kita untuk mengerti Amsal 23 ini, ayat yang ke-14. Dikatakan dalam Amsal 13 ayat 24 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, tidak memukul anak berarti tidak cinta kepadanya. Waduh, itu ya cukup mengherankan kita ya. Tidak mau memukul anak berarti tidak cinta kepada anak, tidak cinta kepadanya. Kalau cinta harus berani memukul dia. Mohon tidak disalahpahami hal ini sebagai lisensi atau pengesahan dari tindak kekerasan kepada anak. Ini kalau salah memahaminya bisa kacau ini ya, bisa seakan-akan ini mengesahkan ya, Amsal ini mengesahkan untuk kekerasan, padahal tidak ya, prinsipnya tidak demikian atau maknanya tidak demikian. Yang prinsip adalah bukan pada rotannya atau pada alat pemukulnya, melainkan pada motif orang tua, motif para pendidik, pengajar, selaku penggembala dari anak-anaknya. Ingat ya Bapak Ibu, penggembala yang baik tidak membiarkan ketika domba-dombanya bebas berkeliaran di hutan belantara atau sedang bermain di tepi jurang, pasti akan diambilnya tongkat, cambuk untuk menggiring kembali para domba itu ke trek pada jalannya. Saudara, hal ini jika direnungkan akan sama penerapannya pada setiap orang tua pada satu keluarga di masa kini. Masa sih? Ya, kita bisa renungkan. Tentu penerapannya juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Masa sih ada orang tua tega membiarkan anaknya bebas tanpa batas bermain, tanpa kenal waktu, di tengah lingkungan pergaulan para pecandu ganja, narkoba? Masa juga sih ada orang tua tega membiarkan anak dari pagi sampai malam bermain HP, lupa belajar, lupa mandi, lupa makan, lupa ibadah online, lupa cuci piring, lupa nyapu, lupa angkat jemuran, lipat baju, dan seterusnya. Dipanggil-panggil sampai 7 kali baru datang. Oh, kalau saya, meski saya pendeta, langsung saya marahi. Meski tidak ada rotan, tapi bisa juga pakai tangan, sambil dalam hati berkata, oh Tuhan tolong ya. Oh Tuhan tolong ya. Biasa ya orang tua dalam batasan seperti itu, dalam keterbatasan, oh Tuhan tolong, tolong saya. Lalu saya jewer anak itu, saya pukul kakinya, bukan kepalanya, kakinya, dengan telapak tangan. Lalu saya masuk kamar berdoa, kadang sambil meneteskan air mata, mohon ampun pada Tuhan karena sudah memukul. Mohon penguatan, mohon tuntunan Tuhan agar dimampukan menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan bijaksana. Selanjutnya saya pelan-pelan dekati anak saya gitu ya. Pada saatnya saya juga sampaikan nasihat, nak, tadi ayah menjewer, tadi bapak menjewer, memukulmu ya. Ayah sedih, marah, sebenarnya kasihan, sayang pada anak-anak, dan semua itu ayah lakukan untuk kebaikanmu, untuk masa depanmu. Ya, itu kan peristiwa sehari-hari dalam hidup kita ya di masa kini. Jadi bukan hanya dalam masanya Amsal, tindakan-tindakan
pendisiplinan itu atau dengan rotan itu. Lanjut di ayat di Amsal 23 ayat 14 ada kata, engkau memukulnya dengan rotan tapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Apa nih maksudnya? Kata nyawa seringkali dihubungkan dengan dunia orang mati. Bandingkan Mazmur 107 ayat 9. Ada kata dunia orang mati. Untuk kata ini seringkali digunakan dengan juga kata Sheol. Ada kata Sheol yang dipakai dalam bahasa Ibrani, yaitu dunia orang mati. Itu bisa berarti dan seringkali memang berarti kubur atau alam maut, alam bawah yang gelap. Bandingkan Kejadian 42 ayat 38, Yesaya 14 ayat 11, dan tafsiran atas Amsal 1 ayat 12. Pernyataan dari Amsal 23 ayat 13 ialah ada kata dia tidak akan binasa. Ayat itu mungkin bukan berarti bahwa pukulan akan menyelamatkan jiwa sang anak. Jadi jangan salah mengerti ya, bukan pukulan itu ya yang menyelamatkan anak ya. Melainkan bahwa pukulan akan berguna ya, secara rohani. Jadi ada manfaatnya juga. Jewer itu ada manfaatnya juga. Tapi jangan lama-lama, bisa merah, bisa putus nanti. Ya, jewer itu ada manfaatnya juga. Tepuk pada kaki juga ada manfaatnya juga. Di saat yang memang penting dan genting. Ya. Jadi jangan salah tafsir. Seakan-akan pukulan itu menyelamatkan, tetapi maksudnya adalah pukulan itu berguna juga. Di pendisiplinan itu juga berguna. Ketegasan itu juga berguna. Nah, pukulan akan berguna secara rohani dan akan menyelamatkan dia dari kematian, bukan hanya tubuh tapi juga jiwa rohaninya. Pada intinya Amsal pasal 23 ayat 12 sampai 16 ini hendak menyapa setiap pembaca, para pendengarnya, bahwa adalah penting pendidikan anak sejak dini, karena pendidikan berhubungan dengan keselamatan jiwanya. Betapa menyedihkannya bila orang tua tidak memiliki tanggung jawab dalam pendidikan anak dan membiarkan anak tersebut memilih jalannya sendiri. Dalam kebutaan dan ketidakmengertian seorang anak, ia akan terjerumus ke dalam kesia-siaan hidupnya. Betapa tidak bertanggung jawabnya orang tua yang tidak pernah mendidik anaknya dengan serius, tetapi justru menuruti setiap keinginan anaknya, menyayangi anaknya dengan cara memanjakannya, dan tidak menegur anaknya yang berbuat salah. Saudara, renungan Amsal hari ini mengingatkan saya, mengingatkan kita semua, mengingatkan para pendidik, para pengajar dimanapun, bagaimana peran kita di tengah keluarga sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, jangan tunda lagi. Mumpung anak-anak kita masih dalam pengasuhan kita, tunjukkan kasih yang hangat. Kasih yang hangat ini kan artinya ya, kasih itu kan bukan hanya menimang-nimang atau juga bukan hanya memberikan apa yang enak bagi anak, tapi juga sekali-kali ada jewer, ada pelotot ya, kadang nggak apa-apa melotot sedikit-sedikit di saat yang tepat tentunya. Tunjukkan kasih yang hangat dan peduli kita lewat perhatian yang tulus dan pendidikan yang konsisten dengan perilaku kita yang dapat mereka teladani. Ya, karena anak-anak kita ini di rumah ini bisa dikatakan pelajar cepat. Apa yang dikatakan orang tua itu juga yang diingatnya dan dilakukannya. Ya, syukur-syukur apa yang dilakukan oleh orang tua adalah hal yang baik. Tapi kalau apa yang dilakukan atau diucapkan orang tua, ya itu juga yang oleh anak itu ikuti. Hajarlah anakmu dengan rotan,
untuk kebaikannya. Tapi Pak, bagaimana jika tidak ada rotan? Ya, kan ini langsung pikiran kita mengkaitkan dengan pepatah itu, tidak ada rotan akar pun jadi. Ya bisa juga sih gini, bagaimana jika tidak ada rotan? Dengan mata melotot pun jadi. Ya, anak-anak di masa lalu itu jika orang tua sudah melotot, udah itu masuk kamar mengikuti apa kata orang tuanya. Dengan mata melotot pun jadi, dengan teguran keras pun jadi. Tapi tetap kontrol dengan penguasaan diri dan kebijaksanaan. Dan ingat, bukan sebagai pelampiasan atau kompensasi luapan emosi yang tidak tersalur. Ya, sering terjadi ya Bapak Ibu. Dalam situasi kondisi krisis perekonomian rumah tangga, mengalami PHK, mengalami juga berbagai juga sesuatu yang tidak menyenangkan di kantornya atau di tengah masyarakat, sampai rumah melihat tidak ada makanan, melihat anak-anak bau belum mandi, masih berkeliaran di jalan, berteriak-teriak berisik, masuk kamar melihat istri pun asik ngerumpi, berchat-chat ria di medsos. Tiba-tiba terdengar pintu rumah melayang, piring bisa berterbangan, kata-kata kebun binatang pun terdengar di rumah itu. Ya, bisa seperti itu keadaannya. Jadi rotan atau juga tindakan pendisiplinan kepada anak bisa saja dilakukan, tetapi ingat, bukan karena kompensasi atau penyaluran ya, amarah ya, dipicu oleh situasi kondisi krisis di luar, krisis ekonomi, krisis pekerjaan, krisis segala, kemudian sampai rumah tendang kucing, kucing nggak ada salah ditendang dan semua, bisa begitu. Atau juga anak ditempeleng atau anak dipukuli. Ngomong-ngomong soal pelampiasan emosi, saya jadi ingat dengan peristiwa kelam tragis pada tanggal 26 Agustus 2020. Peristiwanya tentu kita semua sudah tahu, bahwa ada seorang bocah berusia 8 tahun di kota Tangerang, Banten. Ia tewas mengenaskan setelah dianiaya ibu kandungnya sendiri. Itu di harian Kompas. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lebak, Banten mengatakan bahwa saat kejadian itu anaknya sedang mendapat tugas belajar online dari sekolah. Yes, ya, masa-masa sekarang ini kan masa-masa belajar di rumah, masa-masa belajar online, daring atau juga lewat medsos. Namun karena dianggap anak ini susah menangkap pelajaran yang disampaikan itu, sang ibu emosi. Ya, aduh, kalau demikian soal emosi itu bisa terjadi di mana-mana. Ya, si ibu itu greget kali lihat anaknya kok susah banget diajarin. Ya, itu bisa terjadi juga sama kita, bisa terjadi sama kita. Dengan banyaknya kesibukan keseharian rumah tangga kita, kemudian ada jam-jam harus juga mendampingi anak. Kemudian orang tua sudah berusaha untuk dengan sungguh-sungguh, tetapi anak memang dengan segala keterbatasan anak itu seringkali memicu, mengundang emosi orang tua. Ya. Tapi di Lebak, Banten sungguh keterlaluan. Ya. Hingga akhirnya pelaku melakukan penganiayaan. Ya, si ibu itu emosi, kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban, dimulai dengan mencubit, ya, memukul dengan tangan kosong, hingga menggunakan gagang sapu. Ini kan sudah jauh berbeda ya maknanya dengan yang Amsal pasal 23, pukullah anakmu dengan rotan. Tetapi maksud makna Amsal 23 tentu bukan dalam melegalkan kekerasan itu,
Itu tentu harus dimaknai dalam kondisi-kondisi kegentingan. Ketika anak sudah berada dalam jurang kehancurannya, maka rotan pun perlu, marah perlu. Tetapi konteks yang ada di peristiwa di Lebak, Banten itu pada tanggal 26 Agustus itu tentu sungguh luar biasa jahatnya, ya. Si ibu geram, kesal, emosi, mencubit, memukul, sampai juga mati, ya. Anak itu sudah lemas dan jatuh tersungkur, tapi oleh pelaku masih terus dianiaya karena emosi. Waduh, ini ibu yang bagaimana nih, atau orang tua. Tapi itu juga jangan-jangan itu menantang kita juga, ya, bisa mencobai kita. Hati-hati ketika kita sebagai orang tua mendampingi dan mengajari anak-anak di saat-saat jam-jam online-nya dari sekolah. Itu hanya salah satu dari sekian ribu kasus yang terjadi di tengah masyarakat kita. Jadi saran saya terkait dengan pembinaan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak di rumah maupun di sekolah, hati-hati menggunakan rotan. Jangan terlalu mudah menggunakan benda apapun, termasuk tangan dan kaki kita. Biarlah semua alat itu disimpan dulu. Jangan dibiasakan atau jangan menjadi kebiasaan. Dikit-dikit rotan, dikit-dikit penggaris, dikit-dikit tangan, dikit-dikit kaki. Jangan dibiasakan. Semua alat itu hanya dipakai dalam keadaan SOS, urgent, genting, darurat, yakni ketika anak akan dan sudah mendekati jurang yang membahayakan jiwa raganya. Di situ sedikit pukulan rotan menjadi berarti. Lakukan dalam hati yang berdoa, memohon pertolongan Tuhan dengan hati yang sungguh mengasihi. Akhir kata, ingatlah selalu pesan petua Amsal 19 ayat 18 tertulis, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Amin. Gita Bakti 48. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan tak ada sana, Yesus Kristus dengan tunggal Tuhan kita.
yang dikandung dari Roh Kudus dari Maria untuk Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa, bersama untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Persekutuan Roh Kudus, mendoakan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Mari kita bersyafaat berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu, kesempatan yang kami terima daripada-Mu untuk kami sebagai umat-Mu kembali hidup dalam panggilan persekutuan di ibadah minggu hari ini. Kami telah mendengar Amsal pasal 23. Sungguh ini mengingatkan kami betapa pentingnya mendidik dan mengajari anak-anak di tengah jemaat-Mu. Bahkan dengan rotan sekalipun, kami membutuhkan pertolongan, penyertaan, bimbingan Roh Kudus daripada-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang kami baca, dengar, renungkan bersama akan fungsi, tugas, peran orang tua, para pendidik, pengajar tidak menjadi salah dalam penerapan pola asuh, pola didik, dan mampu untuk memaknai penggunaan rotan, penggunaan kaki, penggunaan tubuh, penggunaan tangan di dalam rangka juga pendidikan anak-anak di jemaat-Mu. Kami sangat sadar sebagai para pendidik, yaitu orang tua dimanapun berada, kami syarat penuh dengan kelemahan dan emosi yang seringkali tidak terkendali, apalagi di tengah situasi kondisi dunia saat ini, dipicu oleh berbagai hal yang terjadi di tengah pergumulan hidup. Bisa jadi kami pun tidak kontrol dan tidak lagi menguasai diri dalam mempergunakan rotan atau tangan. Karena itu kami mohon bimbingan Roh Allah yang Maha Kudus kiranya menguatkan hati kami sebagai para orang tua, agar tidak ragu dan tidak menjadi tawar hati bagaimana harus menyikapi hal ini. Tetapi bersama Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus, mantapkanlah langkah dan arah hati para pendidik, para pengajar, baik di sekolah-sekolah maupun juga di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, agar ketika anak dalam kondisi SOS, urgent, darurat, di mana mereka berada di jurang kematian, di jurang mara bahaya yang dapat mengakibatkan bukan hanya tubuh tapi juga jiwanya binasa, Tuhan kiranya menolong kami untuk berperan, berfungsi sebagai orang tua yang bertanggung jawab namun juga bijaksana. Terima kasih ya Tuhan atas bimbingan di hari ini dalam persekutuan ibadah hari Minggu ini, dan kami mohon juga berkat kasih karunia penyertaan firman-Mu, bimbingan Roh-Mu yang Maha Kudus juga menyertai umat-Mu, menyertai juga setiap pribadi, warga masyarakat yang Tuhan hadirkan secara khusus di bumi Indonesia ini.
baik selaku presiden, selaku wakil presiden, selaku para menteri dan juga pemerintah di provinsi dan daerah. Demikian juga dengan TNI dan Polri, demikian juga dengan tim medis, relawan-relawan yang sampai hari ini berjibaku di garda terdepan dalam merawat dan menolong orang-orang yang terjangkit oleh pandemi COVID. Bimbinglah juga kami sebagai gereja jemaat Tuhan, siapapun kami selaku umat persekutuan gereja-gereja di dunia ini. Saya khusus juga jemaat GPIB di lingkup sinodal wilayah MUPA yang ada dan juga di tingkat lokal GPIB Immanuel Landasan Ulin dalam tugas panggilan persekutuan, pelayanan dan kesaksian dalam situasi pandemi ini. Biarlah penyertaan Tuhan tetap menguatkan kami, tetap meneguhkan iman percaya kami bahwa Tuhan tetap ada, Tuhan hadir sekalipun dalam situasi yang menyakitkan, yang menyedihkan bagi kehidupan warga dunia dan umat-Mu. Ya Bapa di surga, dalam situasi sulit yang kami hadapi sebagai bangsa warga Indonesia, Tuhan berikan hikmat, ajarlah kami selalu untuk kami juga dibentuk, diproses oleh Tuhan dalam pendidikan kehidupan, bahwa di balik suka dan duka peristiwa-peristiwa kehidupan ini, tentulah juga kami diajar untuk bertekun, untuk juga mengevaluasi, introspeksi, sambil juga untuk mencermati hati kami, untuk semakin bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dan bersyukur juga bahwa di balik segala sesuatu peristiwa yang menyedihkan, namun juga kami beroleh kasih karunia, pengajaran daripadamu, bimbingan didikan daripadamu, bahwa ternyata keadaan kondisi yang sedang kami hadapi hari ini adalah juga sarana Tuhan yang mendidik kami juga untuk memantapkan, untuk mengembangkan kemandirian persekutuan di rumah-rumah antara suami istri, kepala keluarga dan anak-anak, sehingga tidak lagi ketergantungan pada hal-hal lahiriah, pada hal-hal yang fisikal, tetapi justru juga kami dibentuk dalam kemandirian persekutuan di rumah-rumah tangga. Ya Tuhan, kami menyerahkan dalam persekutuan jemaat Tuhan sebagai warga jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin di ketiga sektor, warga jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit di rumah maupun di rumah sakit, siapapun mereka, dan warga jemaat Tuhan yang ada dalam kondisi selaku janda, duda, para lanjut usia, dan keluarga-keluarga yang berduka cita. Kiranya kasih karunia firman-Mu menyertai mereka, Roh-Mu menyertai, sehingga dalam situasi apapun yang sedang dialami oleh warga jemaat-Mu di ketiga sektor, mereka tetap fokus, dimampukan untuk melihat apa yang baik, untuk tetap berpikir yang positif di tengah kecenderungan dunia ke arah yang negatif, di tengah-tengah tarikan-tarikan berbagai macam pencobaan. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan juga tiap warga jemaat Tuhan yang mengucap syukur
atas segala sesuatunya yang diserahkan kepada Tuhan, khususnya mereka yang juga mensyukuri atas hari ulang tahun mereka, perkawinan mereka, atau hari pernikahan mereka, dan juga syukur-syukur berbagai peristiwa lainnya. Kiranya kami semua beroleh anugerah untuk mengucap syukur di tengah segala keadaan suka dan duka. Dalam nama Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu. Berilah kami pada hari ini makan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan, persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan yang terdapat dalam Mazmur 24 ayat 1, Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 433 bait 1 dan bait kedua sesudah persembahan. Aku suka membagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdiri. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dari pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, silakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu tanggal 27 September 2020.
Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh warga Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 1. Himbauan kepada seluruh warga Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin yang melaksanakan ibadah rumah tangga dan ibadah minggu di rumah-rumah secara virtual melalui medsos, YouTube, dimohon berada di satu ruangan keluarga dan berkumpul bersama anggota keluarga untuk mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Dan mohon tidak dalam kesibukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi pelaksanaan ibadah-ibadah yang telah dipersiapkan. 2. Bagi setiap warga jemaat yang datang atau mempunyai kepentingan di gereja dan pastori, dimohon untuk memakai masker dan mencuci tangan terlebih dahulu sebagai antisipasi dan demi kebaikan bersama. 3. Warga jemaat baru telah mendaftar menjadi warga jemaat baru di GPIB Immanuel Landasan Ulin, yaitu Bapak Yeri Roni Tuasiahaan S. Hud dan Ibu Christine Natalia Miro SE yang beralamat tinggal di Jalan Kurnia kilometer 23, Komplek Angkasa Kurnia Resort Blok F3, Landasan Ulin, termasuk dalam sektor Yudea. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bergabung dalam Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin dan persekutuan perlayanan dan kesaksian dalam Tuhan Yesus memberkati. 4. Peneguhan sidi. Akan dilaksanakan peneguhan sidi pada peserta katekisasi tahun ajaran 2019-2020 pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 bertempat di gereja. Bagi peserta dimohon untuk mempersiapkan diri. 5. Warta jemaat selengkapnya dapat dilihat di WA Group sektor masing-masing. Demikian warta pada hari ini. Atas perhatian dan partisipasi kami ucapkan terima kasih. Kiranya segala doa dan persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, pergilah, wartakanlah kabar baik Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari. Mari kita berdiri. KJ 345, Kidung Jemaat 345. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kami Majelis Debat GPIB Immanuel Andas